feeling of the players were very good. We did some passing, some drilling, and the feeling between each other was very positive. Jangan takut juga karena kamu punya kemampuan yang bagus. Jadi hanya tunjukkan aja kemampuan kamu. Dari Eropa ke Nusantara, Miss Hillgers akhirnya resmi menginjakan kaki di pemusatan latihan timnas. Senyum sumringahnya jadi tanda Garuda kedatangan senjata baru di lini belakang. Kedatangannya mendapat sambutan meriah dari rekan-rekannya. Dilansir dari Instagram Stories Timnas Indonesia, Miss Hillgers tersenyum menyapa beberapa pemain dan staf pelatih skuad Garuda. Senyum khas orang Manado atau yang disebut masyarakat lokal, senyum kawanua, jadi salah satu ciri khas Miss Hillgers selama ini. Joey Palupelsi dan Dean James menjadi salah satu pemain yang menyambut hangat Miss Hillgers. Kemudian beberapa staf lainnya juga. Kini kehadirannya dalam TC Timnas Indonesia langsung menepis anggapan sang pemain batal bergabung karena cedera. Sebelumnya, kepala Miss Hillgers diperban karena benturan keras di pertandingan FC Twente menjamu AZ Alkmaar dalam lanjutan playoff Eredivisie 2024-2025 yang digelar pada hari Minggu kemarin. Terlepas dari itu, kini kehadiran Miss Hillgers semakin membuat skuad Garuda lengkap. Saat ini, tim Merah Putih sedang menjalani TC di Bali sejak Senin kemarin sampai dengan Sabtu mendatang. Kemudian setelah itu, pemusatan latihan akan dipindahkan ke Jakarta. Dan di balik latihan yang mulus di Bali, Patrick Kluivert sudah menyiapkan keputusan sulit. 9 nama terancam pulang lebih awal. Karena sesuai regulasi yang ditetapkan oleh Konfederasi Sepak Bola Asia, hanya 23 pemain saja yang bisa masuk ke dalam daftar resmi skuad untuk pertandingan. Artinya, sebanyak 9 nama akan dicoret sebelum laga pertama digelar. Kondisi ini memaksa Kluivert dan staf pelatihnya untuk melakukan seleksi ketat selama masa pemusatan latihan. Fokus utama adalah menemukan kombinasi terbaik di setiap lini yang bisa diandalkan menghadapi dua tim tangguh dari Asia Timur. Dari daftar 32 pemain, 2 nama dipastikan absen karena alasan akumulasi kartu. Mereka adalah Martin Pas dan Marcelino Ferdinand. Pas yang saat ini menjadi salah satu penjaga gawang utama harus menepi untuk laga melawan Cina. Untuk menggantikan posisi Martin Pas, peluang besar mengarah pada Emil Audero. Sedangkan di posisi gelandang serang, absennya Marcelino membuka ruang bagi beberapa pemain lain. 2 kandidat terkuat adalah Ricky Kambuaya dan Rafael Strijk. Selain 2 nama yang sudah pasti absen, sejumlah pemain lain juga harus bersaing keras untuk masuk ke skuad akhir. Ketatnya persaingan di setiap posisi membuat banyak pemain berstatus tidak aman. Beberapa pemain yang posisinya terancam antara lain Pratama Arhan dan Yance Sayuri di sektor bek kiri. Kehadiran nama-nama seperti Calvin Verdong, Dean James, dan Saina Patinama membuat sektor ini menjadi salah satu yang paling padat dengan pemain berkualitas. Di lini depan, persaingan tak kalah sengit. Ramadan Sananta, Stefano Lillipali, dan Beckham Putra menjadi 3 nama yang bisa saja dicoret jika tidak menunjukkan performa maksimal dalam latihan. Lillipali dan Beckham sendiri baru kembali mendapatkan panggilan ke timnas sejak ditangani Kluivert. Oleh karena itu, keduanya harus bekerja ekstra keras selama masa pemusatan latihan untuk menarik perhatian tim pelatih. Pemusatan latihan ini menjadi momen krusial bagi para pemain. Selain menunjukkan kesiapan fisik dan teknik, mereka juga harus mampu beradaptasi dengan strategi dan filosofi permainan yang dibawa oleh Patrick Kluivert. Mantan legenda Belanda itu dikenal mengedepankan permainan cepat dengan penguasaan bola yang kuat. Pemain yang tidak bisa menyatu dengan sistem ini beresiko terdepak dari skuad inti. Namun, tak semua pemain siap menjemput tanggung jawab. Jordi Amat absen tanpa alasan jelas. Nama Elkan Bagot pun mulai bergaung sebagai pengganti. Di pos bek tengah, pelatih asal Belanda itu hanya memanggil 5 pemain untuk 3 starter. Salah satu dari 5 bek tengah tersebut absen dalam 2 hari pertama TC di Bali, yaitu Jordi Amat. Artinya, timnas Indonesia terancam hanya punya 1 cadangan bek tengah saat laga kontra Cina dan Jepang. Mengenai nama Elkan Bagot, Kluivert sebenarnya telah menjelaskan mengapa Bagot absen dalam 2 skuadnya pada Maret dan Juni.
Ex-asisten Louis van Gaal itu sempat membuka pintu pada Maret, tetapi kini tampak menutup pintu. Soal Ilkay Bagot, saya sudah bicara dengannya sebelum laga kualifikasi lawan Australia dan Bahrain, dan dia bilang dia takut kehilangan posisi di klub tempat dia bermain. Jadi dia memilih untuk tidak dipanggil, itulah mengapa saya memilih tidak memanggil, ujar Clifford. Jika Clifford enggan memanggil Bagot, maka hanya ada Miss Hughes sebagai pelapis. Memang masih ada back versatile seperti Sadie Walsh dan Calvin Verdong. Meski begitu, kehadiran back tengah spesialis terlebih dengan postur jagung seperti Bagot seharusnya menjadi opsi menarik yang patut dicoba. Di sisi lain, wajah baru seperti Beka Putra justru tampil percaya diri, tanpa grogi langsung nyetel dengan ritme latihan. Nama Beka Putra Nugraha belakangan ini memang tengah jadi sorotan setelah membantu Persib meraih back-to-back juara Liga 1. Beckham Putra baru bisa bergabung dalam latihan pada hari Selasa. Kesempatan ini menjadi momen berharga buat Beckham bergabung ke Timnas Indonesia Senior. Pasalnya ini menjadi kali pertama pemain berusia 23 tahun tersebut dipanggil ke skuad Garuda. Beckham Putra memang menjadi salah satu pemain andalan di Timnas U19 Indonesia hingga Timnas U23 Indonesia. Ia bahkan turut membawa skuad Garuda mencetak sejarah meraih gelar juara SEA Games 2023 untuk pertama kalinya setelah 32 tahun berpuasa medali emas. Namun di era kepelatihan Sinteyong, Beckham tak pernah masuk skuad senior. Baru akhirnya di bawah juru taktik Patrick Kluivert, ia mendapatkan kepercayaan tersebut. Walaupun baru pertama kali bergabung dengan Timnas Indonesia Senior, Beckham mengaku tak mengalami kesulitan beradaptasi. Ya tentunya tidak, kita harus cepat beradaptasi, bagaimanapun caranya harus cepat menyesuaikan diri, ujar Beka Putra kepada awak media di Training Center Bali United Selasa kemarin. Menurutnya, ia bisa beradaptasi dengan baik karena semua pemain menerima dengan terbuka. Walaupun terdapat 19 pemain naturalisasi, ada juga beberapa pemain yang sudah akrab dan kenal sehingga semua berjalan mulus bagi Beckham meski baru bergabung di Timnas Indonesia. Pasalnya, ada beberapa pemain yang pernah setim dengan Beckham di Timnas U19 Indonesia, U20 maupun di U23. Ada juga Ricky Kambuaya yang pernah satu klub di Persib Bandung sehingga Beckham tak merasa mengalami kesulitan beradaptasi. Bahkan dari jauh suara perhatian datang, Bojan Hodak menitipkan pesan penting lewat anak asuhnya tersebut. Ia tahu Beckham sedang menapak ke level yang lebih tinggi dan Timnas butuh pemain yang tak cuma hebat tapi juga tahan uji mental. Sebuah pesan yang terdengar sederhana tapi dalam maknanya. Ini adalah pelatih yang sangat luar biasa, sangat bagus banget. Jadi dia titip untuk tetap kerja keras. Jangan takut juga karena kamu punya kemampuan yang bagus. Jadi hanya tunjukkan aja kemampuan kamu. Di samping itu, adik kandung dari Gian Zola ini menyebut ada target yang ingin dicapai selama mengikuti pemusatan latihan Timnas Indonesia. Ia ingin mendapat ilmu dari Patrick Kluivert dan pelatih dan para pemain lain yang lebih senior darinya. Sebagai pemain muda, Beckham pun tak ingin menyia-nyiakan kesempatan ini sehingga akan bekerja keras untuk memberikan yang terbaik.